kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Atau di dalam bahasa Inggris, so walk in Him. Walk in Jesus Christ. Terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Boleh ada lembah, boleh ada masalah, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Bahkan saya mau katakan, revelation yang baru buat saya Tuhan kasih. Perhatikan, seringkali kita ngomong gini, follow Jesus, ikuti Yesus, bener ya? Tapi waktu saya baca cerita tentang dua murid yang ke Emmaus, sebenarnya mereka ngikutin Yesus apa Yesus yang ngikutin mereka ya? Ya? Yesus yang ngikutin mereka loh. Betul, engkau gembala yang baik. Waktu saya nakal, waktu kita kadang-kadang kecewa sama Tuhan dan kita udahlah udah nggak tahu gimana Tuhan aja kita jalan, kita nggak mau ngikutin Tuhan lagi. Dan yang Tuhan lakukan adalah apa? Tuhan cari kita. Dia sendiri datang, ya kan? Ngobrol. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, hei, balik arahnya Yerusalem, kembali kumpul di situ. Tuhan begitu mengasihi kita. Saat kita nggak mau ikutin Dia, Dia datang sama kita. Saya nggak tahu pagi hari ini apa yang Tuhan katakan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau bilang Dia terlalu sayang. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya apa? Mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya juga mau senantiasa bersaksi kepada siapa? Kepada orang-orang Berea, kepada orang-orang bukan di gereja Berea, bersaksi kepada orang-orang Kristen, bersaksi kepada orang-orang yang bukan Kristen. Supaya apa? Supaya mereka bertobat kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, bertobat itu perubahan pikiran. Saya banyak menyaksikan, mendengar banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, kenapa sih Tuhan izinin ini terjadi, itu terjadi gitu. Dan ujung-ujungnya dia yang disalahin Tuhan. Satu kali Tuhan bukain buat saya, ya di tahun 2024 ini. Dan Tuhan bilang, ya lah kau kenal aku gitu. Aku bilang ya aku kenal engkau. Ya, dan aku tahu engkau gak pernah jahat. Dan Bapak Ibu Saudaraku, dari awal penciptaan, Tuhan gak pernah kasih Adam dan Hawa penyakit. Tuhan gak pernah bikin segala sesuatu yang buruk. Dunia ini begitu buruk, penuh dengan penyakit, penuh dengan masalah. Itu akibat dosa. Dunia itu udah rusak. Dan sekarang saya mau tanya, yang bikin Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan. Bukan kan? Si ular tua. Kok kita gak pernah nyalahin ular tua, malah Tuhan yang disalahin. Tapi Tuhan tetap diam. Waktu kita protes sama Tuhan, waktu kita jadi, udahlah Tuhan saya gak mau ke gereja lagi, udah gak tau lah terserah saya gak mau berdoa lagi. Tuhan gak pernah marah sama kita. Kenapa? Karena anaknya udah mati di atas kayu salib, menanggung setiap kesalahan kita. Tapi saya mau bilang, bertobat yuk. Ubah pikiran kita. Jangan apa-apa Tuhan yang disalahin. Tuhan yang nyelamatin kita. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kabar baiknya, Tuhan selalu menyelamatkan kita. Amin. Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa kembali kepada Bapa. Ketika kita mengalami kesulitan, masalah, dunia ini memang kayak padang gurun, Bapak Ibu Saudaraku, begitu gersang. Gak ada yang kita bisa harapin dari dunia ini. Betul? Apa yang kita harapin dari dunia? Seperti padang gurun. Tapi lihat baik-baik, Tuhan mungkin izinkan kita jalan di padang gurun, karena dunia memang sudah kacau. Tapi lihat ayat firman Tuhan, dan di padang gurun, di mana aku ganti engkau dengan diri kita, Bapak Ibu. Di mana aku melihat bahwa apa? Bahwa Tuhan Allahku mendukung aku seperti apa? Seperti seseorang mendukung anaknya. Di bahasa Inggris, carried you, digendong. Makanya kita panggil dia Father, Bapak. Karena perkasa dia. Waktu dia tahu kita gak sanggup, dia peluk kita, dia gendong kita, ngelewatin padang gurun itu. Immanuel, dia gak pernah ninggalin kita. Dan apa? Sepanjang jalan yang kita, yang saya, yang aku tempuh, sampai apa? Sampai aku, sampai kita
tiba di tujuan. Saya mau bilang, Tuhan gak kelihatan mata. Tapi kalau Bapak Ibu Saudaraku percaya, saya percaya, Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat pakai hati kita. Dia setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dia gendong kita. Jesus has embraced us. Tuhan Yesus udah peluk kita. Dan saya mau ambil sebentar momen ini untuk Bapak Ibu Saudaraku bisa berbicara sama Tuhan. Bicara dalam hati, dia tahu. Dia tuh begitu tahu dan begitu kenal kita. Apa yang selama tahun 2024 Bapak Ibu alami, jalani, pikirkan. Dia begitu sayang sama kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kasih. Itu Yesus pegang kita, tuntun kita di perjalanan. Tuhan tahu, enggak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Dan kadang-kadang kita bilang sama Tuhan, I cannot go on anymore. Aku gak bisa melanjutkannya lagi, terlalu berat. Sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya semuanya sudah berakhir di end. Aku tidak bisa melanjutkannya lagi. Dan Tuhan gak banyak bicara. Ini yang dia lakukan. 2024 di penghujung, saya percaya berapa kali Tuhan gendong kita. Kita sering bilang kita gak mampu, kita gak sanggup. Tapi dia mengerti dan apa? Gak banyak bicara, dia gendong. Saya rasa kita perlu bersyukur banyak-banyak sama Tuhan. Ya, ingat perkataan firman Tuhan. I have loved you with an everlasting love. Aku telah mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Jesus has embraced us. Yesus sudah